Oke, what's up guys? Tadi barusan match kelar antara timnas kita Indonesia lawan Bahrain yang dimana ini bener-bener totally kita dirugikan lah. Kita harusnya dapat 3 poin malah cuma dapat 1 poin, yang dimana extra time-nya harusnya cuma beberapa menit malah sampai 10 menit apa hampir 100 menit lah. Dan ya sampai 9 menit 10 menit untuk extra time. Dan bener-bener oke lah, nanti gue bahas itu, tapi kita bahas mulai dulu dari line up nih. Waktu awal main, Sintayong itu masang Jordi Amat, Hilgers, Jesus di kiri, Kelvin Verdong, wingback, dan Sandy Walsh di depan. Debutnya Malik Rizaldi, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar, dan juga Struijk. Sebenarnya di babak pertama kita memang mainnya agak jelek ya. Kita depan susah banget buat pegang bola. Kita nggak ada big chance sama sekali, satu doang shoot. Sisanya Bahrain dapat banyak shoot, tapi memang kita dapat Martin Pass lah, banyak banget menyelamatkan gawang kita. Tapi sebenarnya serangan Bahrain juga nggak terlalu efektif banget, bahkan di babak pertama. Memang di babak pertama Bahrain mungkin lebih sedikit dominasi dibanding kita dari segi position, dari segi serangan juga, karena problemnya adalah mereka coba ngepress kita dan di tengah dimatikan gitu, dan sementara kita susah untuk istilahnya mencoba untuk crossing, tapi memang depannya kita susah untuk dapat bola dan pegang bola. Itu yang jadi masalah. Akhirnya gol itu di menit 15 itu lewat free kick yang bener-bener oke lah, golnya itu keren. Bener-bener knuckle shoot lah istilahnya, langsung kena tiang dan Martin Pass pun sempat terdiam gitu, dan ternyata itu gol. Dan bener-bener bagus, tapi akhirnya kita bisa menyamakan di menit ke 45 plus 3 itu golnya Ragnar Oratmangun. Dan dia memanfaatkan bola di depan gawang ya, which is menaikkan mental kita. Nah di babak kedua Sintayong merubah formasi dengan mencadangkan Jordi Amat. Totally Jordi Amat mainnya jelek banget. Dari segi pertahanan juga dia sering terlambat, terus juga dia itu buang bola sering salah gitu. Banyak decision making yang membuat kita deg-degan sebenarnya. Akhirnya Jordi Amat ditarik keluar, Sandy Walsh digantikan dengan mencoba Eliano Reinders. So far Eliano Reinders mungkin lebih ofensif dibanding Sandy Walsh gitu. Tapi digantinya Jordi dengan Rizky Ridho ini ngaruh banget, soalnya ketika kita punya pertahanan yang lebih oke, kita lebih enak untuk menyerang gitu. Dan terbukti kita lebih atraktif lah di babak kedua, walaupun tidak terlalu bagus gitu. Memang Struijk bermainnya jelek ya, tapi totally dia bisa cetak 1 gol lewat golnya Blessing itu di menit ke-74. Itu bagusnya adalah kontribusi salah satunya Marcelino yang masuk menggantikan Malik Rizaldi yang udah cedera di menit berapa itu, udah luka banget di sini, robek mungkin, dan juga itu mempengaruhi banget performanya lah. Tapi untuk pemain yang mengalami luka sampai berdarah banget, dia bisa bermain sampai 60 menitan, 58 menit, which is fighting spiritnya oke lah. Untuk Malik Rizaldi untuk debutnya gue rasa dia cukup oke dan layak untuk dicoba sebagai starter lagi. Struijk selain dia cetak gol placing itu di menit 74, dia sering hilang bola, sering salah decision, tapi ya this guy ini belum matang gitu. Dan terbukti banget ketika lawan Bahrain yang istilahnya mainnya terlalu fisikal, Struijk sering banget kalah body balance gitu, body ball kalah gitu. Dan akhirnya kita unggul 1-2 di menit 74. Nah yang jadi masalah adalah, yang gue notice banget di Bahrain ini adalah, terutama untuk wasitnya adalah wasit dari Timur Tengah juga. Dari mana, dari Kuwait atau dari mana gue lupa. Tapi memang ketika Bahrain unggul waktu itu di babak pertama, dia terlihat banget mengulur waktu sedikit, kesenggol dikit jatuh, terus wasit tiup pelanggaran ringan lah, yang harusnya nggak perlu dikasih pelanggaran malah dapat pelanggaran. Ini jeleknya. Dan sementara kita diantem berkali-kali, jarang banget dikasih pelanggaran. Dan akhirnya setelah kita cetak gol, mereka udah jarang banget main drama tarik ulur lagi, diving dan lain-lain, mencoba untuk ngotot serangan. Tapi memang gue rasa ini agak ada indikasi sih, kalau menurut gue ini fix dicurangi sih, karena wasitnya wasit Timur Tengah yang main Timur Tengah, yang dimana kita tahu Timur Tengah ini
kental sekali dengan aroma amplop-amplop dan lain sebagainya lah, karena mereka memang menguasai uang lah istilahnya. Dan terbukti dari extra time yang ditambah terlalu lama sampai gol terakhir itu di menit 90 plus 9, dimana itu sebenarnya offside. Kalau gue lihat dari replaynya itu offside, tapi gak ada dicek VAR, yang dimana wajar kalau Sintayong, para staff dan para pemain itu protes karena memang gak dicek VAR gitu. Harusnya kalau harus fair kita dicek VAR dulu gitu, dan itu pun juga udah lewat dari extra time. Kenapa waktunya ditambah terlalu lama dan juga sampai Bahrain bisa cetak gol gitu? Harusnya kita bisa dapat 3 poin, malah cuma dapat 1 poin. Ini which is merugikan kita banget, dan gua harap kalian serang aja, cari IG AFC atau apa segala macam bahwa ini memang indikasi kecurangan dan the referee is not fair gitu kalau menurut gua. Dan kita balas kalau kita ketemu Bahrain di GBK, kita bakal buat mereka benar-benar kena mental di GBK. Pokoknya kita harus hajar balik kalau misalnya mereka bertandang ke GBK. Tungguin aja. Ini benar-benar curang sih kalau gue rasa sih. Ini benar-benar kita dicurangi, sorry to say. Walaupun kita pun tidak bermain bagus, tapi Bahrain juga nggak banyak bagus. 2 gol mereka dari set piece, dari free kick dan juga corner kick di menit 90. Itu pun juga indikasi offside sangat besar gitu. Jadi ya harusnya PSSI bisa banding sih soal ini sih. Walaupun mungkin ada pelanggaran apa segala macam, tapi memang besar sekali dan nampak sekali indikasi kecurangannya. Oke, dengan hasil ini kita mungkin berada di peringkat harus bisa menghajar Cina sih. Kalau untuk bisa mengamankan posisi 3-4 lah. Sebenarnya kita bisa ada peluang kalau seandainya kita menang itu kita berada di peringkat kedua. Tapi ya so far this is football, tapi gue kalah dengan hal yang seperti ini benar-benar sangat sangat menyedihkan lah. Gue bilang Bahrain ini mainnya menjijikan sekali, dari divingnya, dari sedikit-sedikit jatuh, bahkan ditambah dengan wasitnya Timur Tengah juga. Ini sih benar-benar nggak fair sih kalau gue bilang. Kita udah dicuri banget 2 poin, kita udah dirampok, benar-benar kita dicurangi sih kalau gue bilang. Dan ini sangat tidak fair sih. Oke, segitu dulu video kali ini. Totally gue salut untuk fighting spirit. Gue rasa Tom Haye juga main bagus. Marcelino sebagai super sub, dia menciptakan ruang passing ke Tom Haye, dan gol dari Struijk sangat bagus. Itu gol yang kombinasi yang cukup oke banget lah. Untuk debutnya Hilhorst, gue rasa dia keren banget. Terbukti susah sekali pemain ini dilewati. Dia tenang banget dari positioningnya, dan sementara Ijaz ditaruh di kiri di babak pertama itu bener-bener nggak terlalu efektif lah, dia agak kesusahan lah, karena memang tengah itu sentral untuk Ijaz lah. So far gue harap Sintayong tidak terlalu percaya lagi kepada Jody Amat. Sorry to say, ini pemain umurnya udah lewat, dia udah punya speed dan decision makingnya banyak banget salah. Ya jadi super sub aja oke sih, tapi untuk starter gue rasa big no sih. Tapi ya sekali lagi kita benar-benar dicurangi oleh wasit. Ini fair, benar-benar kita dicurangi oleh wasit Timur Tengah ini. Kenapa setiap kita bermain lawan Arab Saudi, lawan Bahrain juga, malah kita dapat wasit Timur Tengah? Harusnya harus fair. Wasitnya ya wasit Jepang lah misalnya, atau wasit Australia lah. Ini nggak fair banget. Oke lah, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya. Kita tetap dukung timnas. Semoga harapan kita bisa lolos sampai putaran selanjutnya lah, 3-4. Dan harapan masih terbuka. See you di video selanjutnya.